Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3 dan 4, muatan pembelajaran SBDP, yaitu tentang gambar dekoratif dan teknik potong, lipat, dan sambung. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran ini adalah pertama, siswa mampu mengetahui unsur-unsur gambar dekoratif. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat gambar dekoratif. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktekkan teknik potong, lipat, dan sambung dalam sebuah karya seni, ya. Baik, kita akan masuk ke dekoratif, ya. Dekoratif ini adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif ini adalah gambar dengan corak dekor, artinya kita menghias, ya. Hiasan baik berupa tumbuhan, kemudian hewan, bahkan manusia yang sudah dimodif, artinya yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya, ya. Nah, apa fungsi gambar dekoratif ini? Yaitu sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama, ya. Nah, unsur-unsur gambar dekoratif. Jadi yang harus dimiliki dalam gambar dekoratif itu adalah yang pertama titik, kemudian ada garis, kemudian bidang atau unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Kemudian yang keempat, bentuk atau hasil penggabungan beberapa bidang, misalkan bentuk persegi, persegi panjang, lonjong, ya, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tekstur, ya, yaitu wujud permukaan dari gambar. Dan yang keenam, unsur gambar dekoratif itu adalah warna, ya. Nah, ini contoh-contoh gambar dekoratif, ya. Ya, ini kita bisa melihat ini motif daun, ya. Jadi daun aslinya sudah dihiasi dengan motif, ya. Nah, ini bentuk daunnya, ya. Inilah namanya gambar dekoratif. Dan ini ada bentuk motif hewan, ya. Dan ketiga, motif geometris. Nah, itu adalah contoh-contoh gambar dekoratif, ya. Nah, kemudian teknik-teknik kerajinan, ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya teknik potong, yaitu cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih. Nah, alat-alat yang digunakan untuk teknik potong ini seperti gunting, ya. Kemudian ada pisau dan ada benda-benda tajam yang lainnya yang bisa digunakan untuk memotong. Nah, kemudian yang kedua ada teknik sambung. Teknik sambung ini adalah cara menyambungkan bahan dari dua bagian menjadi satu. Nah, alat yang digunakan untuk teknik menyambung ini, misalnya jarum, kemudian ada lem, kemudian ada staples, dan ada isolasi, ya, untuk menyambung. Nah, kemudian ada yang namanya teknik lipat. Nah, teknik lipat ini adalah bagaimana cara kita melipat atau membentuk bahan sesuai dengan model yang kita inginkan. Nah, itu adalah kerajinan tekniknya, ya. Ada 3 macam. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkannya. Bagaimana cara teknik potong, ya. Nah, yang pertama adalah kita mencoba untuk teknik membuat boneka anak ayam dari kardus, ya. Nah, alat dan bahannya yaitu kalian harus persiapkan alat dan bahannya, ya. Misalnya kardus bekas, kemudian
kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng ya. Jika ada gunakan kapas berwarna. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa dari apa saja, yang penting warnanya putih. Kemudian ada lem kertas, gunting, kemudian ada stik es krim atau bambu atau kayu ya, kayu bekas. Kemudian ada pensil, pulpen atau spidol kecil ya, untuk membuat nantinya kita membuat boneka anak ayam dari kardus bekas ya. Nah, cara membuatnya adalah yang pertama siapkan kardus bekas. Jadi kardus-kardus itu kalian siapkan ya, boleh kardus bolesa ya, yang penting bentuknya agak keras ya. Nah, buat pola bagian tubuh anak ayam seperti gambar di sampingnya ya. Ini ada gambarnya, ada gambar. Nah, ini kita gambarkan polanya. Nah, setelah gambar ya, jiplak pola bagian gambar pada karton. Kita jiplak. Nah, setelah jiplak, gunting polanya pada bagian tubuh anak ayam. Nah, kalian gunting ya. Setelah kalian gunting, tempelkan pada kardus. Nah, tempel pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi ya, sehingga keras nantinya ya. Nah, selanjutnya kalian tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam ya. Nah, kemudian ambil spidol atau pensil warna ya, gambarkan mata dan mulut ayam itu ya. Setelah itu kalian tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Nah, tempelkan stik atau kayu ya, kayu pada gambar anak ayam. Nah, seperti itu jadinya ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa mempraktekkannya. Jadi bagaimana kita membuat boneka anak ayam dari kardus dengan cara teknik memotong ya. Jadi tugasnya ya, tugas untuk hari ini adalah kalian mempraktekkan membuat kerajinan teknik potong ini boneka anak ayam. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka halaman 178 itu di buku tema ya. Oke. Anak-anak semua, sekian dulu pembelajaran kita. Kalian bisa buat tugas ini ya di rumah. Mudah-mudahan bisa ya dan bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.